Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita akan lanjutin pertemuan kita, masih bahas tentang Microsoft Excel 2016. Nah, sekarang kita akan mengerjakan praktikum yang ketiga. Nah, di modul itu ada di halaman 119. Nah, di modul ini kan cuman ada ketentuan soal. Nah, untuk soalnya sendiri, karena dia datanya banyak, jadi aku ada sediain file soalnya atau template soal yang kosongannya itu di bagian files. Jadi kalian tinggal buka aja. Nah, nanti untuk file yang praktikum Excel 3-nya ini kalian bisa langsung download. Jadi kalian nggak usah buka dulu filenya. Takutnya nanti isinya itu jadi berantakan. Takut nggak sengaja ke edit gitu kan. Jadi mendingan kalian download aja langsung dari sini. Tapi jangan sampai salah klik, jangan sampai ke delete, karena kalau misalkan ke delete nanti filenya hilang. Jadi kalian kliknya yang download. Nah, kalau misalkan udah ke download, nah kita buka filenya. Nah, nanti kan ada munculan nih kayak protect view. Nah, kalian klik aja yang enable editing. Oke, kita langsung mulai aja. Nah, kita baca dulu untuk ketentuan yang pertama. Kode aset memuat sejumlah beberapa informasi. Untuk 3 karakter awal, AAA itu memberikan informasi tentang jenis aset, lalu BB itu informasi tentang merek aset, C tentang lokasi penempatan aset, DDD tentang jumlah aset pada lokasi bersangkutan, lalu yang EEE itu informasi tentang tanggal pembelian aset. Lalu di ketentuan kedua, tanggal pembelian itu diisi berdasarkan kode aset dengan format MMMMYY. Jadi, untuk tanggal pembeliannya itu dia mau formatnya itu nanti bulan sama tahun, tapi tahunnya itu cuma 2 angka terakhir. Nah, berarti kita langsung bisa isi. Nah, sebenarnya kalian mau isi kolom tanggal pembelian dulu atau jenis aset dulu juga bisa dua-duanya. Nah, tapi aku di sini bakal isi untuk yang tanggal pembelian dulu supaya dari kiri, jadi lebih gampang ngelihatnya. Nah, berarti kan kita akan pakai fungsi date karena dia kan mau formatnya itu tanggal. Nah, tapi sebelum kita masukin fungsi date, nah kita masukin dulu fungsi text karena kita mau nanti format penulisannya itu dalam teks, bukan dalam bentuk angka yang tanggal. Jadi kita masukin fungsi teks, baru kita masukin fungsi date. Terus kita buka kurung. Nah, kita masukin dulu untuk ketentuan yang year-nya atau tahunnya dulu. Nah, untuk tanggalnya ini dia kan 8 karakter dari kanan ya. Nah, kita cuman mau ambil 2 angka tahunnya. Berarti kan kita bakal ngambil 2 karakter dari kanan. Nah, jadi sekarang kita masukin dulu untuk right-nya. Terus selnya kita mau ambil dari sel A4, kita klik. Lalu kita mau ambil 2 karakter dari kanan. Karena kita mau formatnya itu nanti YY. Kalau udah untuk tahun, sekarang kita mau ngambil yang untuk bulannya. Nah, bulannya ini berarti kan kita bakal ngambil dari kanan, tapi yang di tengah-tengah, yang angka 12-nya itu. Nah, kalau misalkan kita mau pakai fungsi right, berarti kan kita bakal ngambil 12 2013 kan. Nah, tapi kan sekarang kita cuma mau angka 12-nya doang. Nah, berarti kita akan pakai fungsi mid, yaitu buat ngambil yang ada di tengah-tengah. Jadi kita masukin mid. Nah, untuk teksnya itu kita masih sama, ambil dari sel A4. Nah, lalu start number-nya kita hitung dulu nih. Angka 12 ini itu kalau dihitung dari awal, dia karakter keberapa? Nah, berarti kita hitung dulu sampai sini 5, sini 8, lalu sini 12, 13, 14. Nah, angka 12 itu dimulai dari karakter ke-15. Berarti kita masukin 15. Nah, dari karakter 15, kita mau ambil berapa angka? Kita mau ambil 2 angka, yaitu bulannya 12.
Berarti kita masukin 6 karakternya itu 2, karena kita mau ngambil 2 karakter. Kalau udah, kita tutup. Nah, untuk tahun, bulan udah, sekarang yang terakhir tanggalnya. Nah, untuk tanggalnya itu berarti kan yang tanggal 17. Nah, sama nih, kita mau ngambil di tengah-tengah. Berarti kita pakai rumus Smith lagi. Lalu sama A4. Nah, untuk start number-nya berarti dia kan mundur 2 angka dari bulan Desember yang 12 ini. Nah, kita tinggal kurangin aja. Kalau tadi kan mulainya 15, berarti ini mulainya 13. Kita masukin start number-nya 13. 6 karakternya kita juga sama, kita ngambil 2 karakter atau 2 angka, jadi kita masukin 2. Lalu kita tutup kurung. Nah, untuk yang date, kita tutup lagi. Nah, berarti untuk yang fungsi date kita udah selesai. Sekarang kita selesaiin fungsi yang teksnya. Nah, teksnya untuk value-nya kita udah masukin nih. Nah, kita mau masukin formatnya itu YYY. Nah, berarti yang ini kita titik koma dulu untuk menandakan kalau kita udah selesai ngisi yang value-nya. Nah, sekarang kita isi format teksnya, yaitu YY. Nah, kita tulis YY. Kita pakai tanda petik karena dia kan berupa teks. Nah, kalau udah, kita tutup. Nah, kalau udah, kita enter. Nah, nanti dia bakal otomatis nih. Bulannya itu Desember, tahunnya itu 13, yang angka 2 angka di belakang tahunnya. Nah, ini kita tinggal seret aja ke bawah. Jadi nanti dia bakal autofill. Nah, kalau misalkan kalian masih ragu, kalian tinggal cek aja beberapa. Ini Maret 13 berarti benar, April 16 benar, ini Oktober 13 benar. Nah, karena untuk kolom tanggal pembelian kita udah isi semua, sekarang kita bakal isi untuk kolom yang lokasi aset. Nah, untuk yang lokasi aset itu ada ketentuannya di sini. C memberikan informasi tentang lokasi penempatan aset. C itu yang di sini. Nah, berarti yang di tengah-tengah ini nih yang cuma 1 angka. Nah, kita lihat untuk yang di ketentuan nomor 3, kolom lokasi aset, jenis aset, dan merek aset itu dibuat berdasarkan tabel bantuan yang tersedia. Nah, kita cek dulu tabel bantuannya. Nah, di sini ada tabel bantuan. Tabel bantuannya itu semuanya formatnya ke bawah atau vertikal. Nah, jadi nanti kita akan pakai rumus VLOOKUP karena dia formatnya itu ke bawah. Kayak begini, ke bawah atau vertikal. Nah, langsung aja, berarti kita masukin dulu rumusnya VLOOKUP. Nah, terus kita lihat lookup value-nya. Dia kan lokasi aset, kita masih belum tahu nih lokasi asetnya itu yang di mana. Nah, lokasi asetnya itu kan yang di tengah. Berarti kita nggak bisa langsung masukin A4 kayak biasa. Kita masukin dulu fungsi mid-nya, supaya nanti dia bisa ngambil angka 3 yang ada di tengah ini. Berarti kita pakai dulu mid-nya. Nah, sebelum kita masukin mid-nya, kita masukin dulu value. Supaya nanti Excel-nya itu bisa tahu kalau kita mau ngambil yang di tengah itu, 3-nya itu merupakan angka. Jadi kita harus ngasih tahu ke Excel-nya kalau kita mau ngambil angka yang di tengah itu, angkanya itu 3 gitu. Jadi kita masukin value. Baru mid. Nah, terus kita masukin selnya A4. Lalu kita mau ambil karakternya itu dimulai dari karakter keberapa. Kita hitung, kita mau ngambil yang di tengah yang 1 angka. Berarti kita bakal ngambil karakternya itu yang ke-7. Kita tulis 7. Lalu, berapa angka yang mau kita ambil? Karena C-nya itu cuma 1, berarti kita tulis 1. Kita tutup. Terus kita tutup lagi buat nutup value mid-nya. Lalu kita titik koma. Nah, sekarang kita masukin tabel bantuannya. Nah, berarti kita blok dulu tabel bantuannya. Nah, untuk bloknya ini sebenarnya terserah kalian mau blok dari header-nya atau langsung dari satunya.
itu nggak ngaruh kalau sama hasilnya nanti. Yang penting kalian penempatannya benar. Nah, kalau misalkan udah di blok, jangan lupa dikunci pakai F4 atau Fn sama F4. Jadi nanti selnya itu bisa absolut. Lalu titik koma. Nah, kita mau ngambil kolom keberapa? Kita mau nanti dia kan isinya itu Jakarta, Bandung, Bekasi. Nah, itu kan ada di kolom kedua. Jadi kita tulis 2. Terus untuk range lookup-nya kita isi dengan 0. Kalau udah, kita enter. Nah, dia udah otomatis nih. Keisi 3 itu berarti Bekasi. Nah, ini kita seret ke bawah. Nah, kalau udah, selanjutnya kita isi untuk kolom jenis aset. Nah, jenis aset itu dia pakai 3 karakter dari depan. Nah, berarti kita akan pakai fungsi left, karena kita ngambil yang paling kiri. Nah, untuk yang fungsi left ini, karena dia bukan angka, jadi kita nggak usah pakai value lagi. Kita bisa langsung masukin fungsinya left. Nah, untuk jenis aset, dia kan pakai tabel bantuan, jadi kita isi dulu VLOOKUP, baru kita masukin left, terus kita mau sel A4, lalu kita ngambil 3 karakter dari depan semuanya, jadi kita langsung masukin angka 3. Terus kita tutup untuk fungsi left-nya. Sekarang kita masukin fungsi table array-nya, kita masukin tabel bantuan. Nah, yang ini kita kan ngisi untuk apa ya tadi? Jenis aset. Nah, berarti untuk jenis aset kita pakai tabel bantuan yang ini, kita blok. Terus jangan lupa dikunci biar absolut, pakai F4. Lalu kolomnya kita mau nanti jenis asetnya itu keisi sama meja, kursi, AC, dan kawan-kawan. Nah, berarti kolomnya itu ada di kedua, kita isi 2. Lalu range lookup-nya kita isi dengan 0. Kalau udah, kita enter. Nah, dia udah keisi nih laptop. Tinggal kita geser ke bawah. Nah, kalau udah, sekarang kita akan ngisi kolom yang merek aset. Nah, untuk yang merek aset, berarti itu yang BB. Nah, untuk yang BB ini dia kan formatnya karakternya itu yang keempat sama kelima. Nah, dia kan ini berupa angka nih. Nah, jadi kita akan pakai value lagi. Nah, kita masukin dulu VLOOKUP karena dia masih pakai tabel bantuan. Lalu kita masukin value. Nah, untuk yang angka ini dia kan di tengah, jadi kita pakai mid. Nah, teksnya itu kita ngambil dari A4. Lalu karakternya itu dimulai dari yang keempat sama kelima. Berarti kita tulis start name-nya 4. Lalu berapa angka yang mau kita ambil? Itu kita mau ngambil 2 angka, jadi kita tulis 2. Kita tutup. Nah, untuk value-nya kita tutup lagi. Nah, sekarang kita isi yang table array-nya. Yang merek aset, berarti kita pakai yang ini, kita blok. Lalu jangan lupa di F4 supaya bisa absolut. Lalu kolomnya juga sama, kolomnya itu kita mau nanti dia keisi sama Gulali, Samsul, Huhahe. Jadi kolomnya itu kita isi 2. Terus range lookup-nya kita isi 0. Kalau udah kita tutup kurung, kita enter. Nah, dia udah keisi sama Gulali. Kita tinggal seret ke bawah. Nah, dia udah otomatis. Sekarang kita isi untuk yang kolom jumlah aset. Nah, untuk jumlah aset, kita baca jumlah aset itu dia ketentuannya pakai yang huruf DDD. Nah, berarti kita akan pakai value, karena kita lihat untuk yang DDD yang ini dia kan berupa angka semua. Nah, jadi kita pakai value. Kita masukin value, lalu mid karena dia ada di tengah.
lalu kita masukin dasarnya yaitu A4. Start num-nya kita hitung dari awal, 007 ini dia karakter keberapa. Nah, kita hitung dari awal, sini 5, 8, nah berarti di sini mulainya itu 9. Start num-nya 9, lalu 6 karakternya itu 3, karena kita mau ambil 3 angka, yaitu 007, yaitu DDD. Kita isi 3. Kita tutup kurungnya 2 kali. Nah, kalau udah, kita tinggal enter. Nah, dia bakal otomatis 7. Kalau misalkan kalian nggak masukin value, nanti yang keluar itu 007. Nah, kalau misalkan kalian masukin value, dia bakal otomatis jadi 7, kayak ngitung biasa gitu. Nah, ini kita seret ke bawah. Nah, untuk kolom-kolomnya kita udah isi semua nih yang di atas. Sekarang kita isi, masih ada yang belum, yaitu total nilai aset. Nah, untuk total nilai aset, ada di ketentuan nomor 4, itu didapatkan dengan cara kita kalikan jumlah aset dengan nilai aset per unit. Tanda bintang itu artinya adalah kali. Nah, jadi kita tinggal kaliin aja. Jumlah aset itu ada di kolom F. Kita kasih tanda bintang, lalu kalikan dengan nilai aset per unit, yaitu kolom G. Nah, kalau udah, kita enter. Nah, ini tinggal kita seret lagi ke bawah. Nah, untuk yang atas berarti kita udah isi semua. Sekarang kita akan isi yang bagian bawah ini. Nah, yang pertama itu ada total nilai aset perusahaan. Nah, berarti kita mau jumlahin semua nih untuk total nilai asetnya. Nah, kalau kita mau jumlahin semuanya, berarti kita bisa pakai rumus sum. Terus, buka kurung. Nah, kalian tinggal arahin kursornya ke sini. Kalian blok dari awal sampai akhir, tapi headernya nggak usah. Jadi, kita blok dari sini sampai bawah. Nah, kalau udah, kita tutup kurung. Terus, kita enter. Nah, untuk total nilai aset perusahaan, kita udah jumlahin semua. Nah, sekarang kita mau isi yang total jumlah aset pada kantor Jakarta. Itu ada berapa unit. Nah, berarti kita kan mau totalin, tapi dia ada kriterianya. Dia mau kantornya itu yang ada di Jakarta. Nah, kalau misalkan ada kriterianya, berarti kita pakai sum if. Nah, karakternya itu kan cuma 1. Kita pakai sum if. Tapi kalau misalkan kriterianya itu dia mau ada 2 atau lebih dari 1, nah berarti kita pakai sum ifs. Jadi sum if-nya itu pakai S di belakangnya. Nah, karena ini kriterianya itu cuma 1, berarti kita pakai sum if. Terus kita buka kurung. Nah, kita lihat untuk range-nya itu berarti kita pakai range yang total jumlah aset. Range-nya itu kita pakai yang kantor Jakarta, karena kita kan masih yang range ya, bukan yang sum range. Kalau yang sum range itu range yang mau kita totalin. Nah, yang mau ditotalin itu kan total jumlah aset. Nah, kalau range yang di sini berarti range yang ada kantor Jakartanya. Nah, berarti range-nya itu range yang lokasi. Nah, range-nya kita tinggal blok lokasi aset. Lalu kita titik koma. Nah, kriterianya kita mau lokasinya itu di Jakarta. Berarti kita tambahkan tanda petik, lalu kita ketik Jakarta. Nah, kita lihat penulisannya ya. Kalau misalkan di sini dia caps lock semua, berarti untuk kriterianya kita samain juga caps lock. Tapi kalau misalkan di sini nggak caps lock, berarti kita samain juga. Jadi, tulisannya itu harus benar-benar mirip sama yang ada di dalam kolom itu. Nah, untuk range udah, kriteria udah. Nah, sekarang kita masukin sum range-nya. Range mana sih yang mau kita totalin? Nah, yang mau kita totalin itu adalah jumlah aset, karena dia nanyain jumlah aset pada kantor Jakarta. Nah, berarti untuk yang mau kita totalin jumlah aset, jadi kita blok yang kolom jumlah asetnya. Kita blok sampai bawah. Nah, kalau udah, kita bisa tutup kurung. Terus kita enter.
Nah, dia bakal otomatis ngitung berapa jumlah aset pada kantor Jakarta. Lalu selanjutnya kita akan isi total nilai aset komputer. Nah, kita mau ngitung total nilai aset yang di sini, tapi yang asetnya itu cuma komputer. Nah, ketentuannya itu kan atau kriterianya itu cuma satu, jadi kita masih pakai sum if. Nah, kita masukin range-nya. Nah, range-nya itu kita masukin range yang komputer. Komputer itu adalah jenis aset, jadi kita blok untuk kolom jenis asetnya. Lalu kriterianya itu kita mau yang komputer, jadi kita ketik komputer, pakai tanda petik, jangan lupa. Lalu titik koma, lalu selanjutnya kita mau cari sum range-nya. Apa sih yang mau kita totalin? Nah, kita lihat yang mau ditotalin itu adalah total nilai aset. Jadi kita blok yang nilai aset untuk sum range-nya. Nah, kalau udah, kita tutup kurung, kita enter. Lalu selanjutnya kita hitung total nilai aset, tapi yang mereknya itu gulali. Nah, kita tulis lagi sum if, karena dia ketentuannya cuma satu. Range-nya berarti kita pakai merek gulali. Nah, range-nya itu, gulali itu ada di merek aset, jadi kita blok yang merek aset. Kita blok ke bawah. Lalu kita titik koma, kita masukin kriterianya itu kita mau yang mereknya gulali. Lalu titik koma. Nah, sekarang yang mau ditotalin apanya? Yang mau ditotalin itu adalah total nilai aset. Jadi untuk sum range-nya kita blok yang total nilai aset. Kita blok sampai bawah. Kalau udah kita tutup kurung, lalu enter. Nah, sekarang kita mau hitung total nilai aset ketentuan A. Nah, untuk total nilai aset ketentuan A, B, sama C itu ada di modul. Nah, kita baca, untuk total nilai aset ketentuan A adalah jumlah dari total nilai aset, tapi dia mau yang kriteria lokasinya itu ada di Bandung, dan nilai aset per unitnya itu lebih besar dari 7 juta. Nah, berarti dia kan kriterianya itu ada lebih dari 1. Nah, jadi kita akan pakai rumus fungsi sum ifs, yang belakangnya itu ada S-nya, karena kriterianya lebih dari 1. Jadi kita ketik sum ifs, lalu kita buka kurung. Nah, mana sih yang mau kita totalin? Nah, sum range yang mau kita totalin itu adalah total nilai aset. Nih, jumlah dari total nilai aset, berarti kita blok dulu total nilai asetnya. Kita blok sampai bawah. Nah, baru kita masukin kriteria range-nya. Nah, kriteria range-nya itu, dia kan mau lokasinya di Bandung. Nah, berarti kriteria range-nya itu adalah kolom lokasi. Jadi kita blok dulu kolom lokasinya buat bikin range. Baru kita masukin kriterianya. Kriteria dari lokasinya dia mau yang Bandung. Jadi kita ketik Bandung. Nah, itu untuk kriteria 1. Kita titik koma buat selesain kriteria 1. Sekarang kita masukin yang kriteria kedua. Dia mau nilai aset per unitnya itu lebih besar dari 7 juta. Berarti kita blok dulu untuk nilai aset per unit. Kolomnya itu yang ini kita blok sampai bawah. Terus kita titik koma, kita masukin kriteria kedua. Kriterianya dia mau lebih besar dari 7 juta. Nah, berarti kita masukin lebih besar dari 7 juta. Nah, kita pakai tanda petik. Baru kita masukin lebih besar dari 7 juta. Nolnya berarti ada 6. Jangan sampai salah ketik nolnya. Jangan lupa tanda petiknya juga kita tutup. Nah, kalau udah baru kita enter. Nah, dia bakal otomatis ngitung. Lalu kita lanjutkan, untuk yang total jumlah aset ketentuan B, itu adalah jumlah dari jumlah aset dengan kriteria lokasinya di Jakarta, jenis asetnya laptop, lalu nilai aset per unitnya itu lebih kecil dari 7 juta.
Nah, berarti dia kan ketentuannya atau kriterianya itu ada 3. Nah, berarti kita masih sama pakai sum ifs. Kita masukin sum ifs. Apa yang mau kita totalin? Yang mau kita totalin adalah jumlah aset. Jadi kita blok dulu untuk jumlah asetnya. Blok sampai bawah. Lalu kita titik koma. Nah, sekarang kita mau masukin kriteria range yang pertama. Kriteria range yang pertama itu adalah lokasinya dia mau di Jakarta. Berarti kita blok dulu lokasinya. Kita blok sampai bawah. Lalu dari lokasinya kita mau dia yang di Jakarta. Jadi kita masukin Jakarta. Jangan lupa pakai tanda petik. Lalu kriteria 1 udah, kita masukin kriteria kedua. Kriteria kedua itu dia mau jenis asetnya laptop. Berarti kriteria range-nya itu kita pakai jenis aset, kita blok ke bawah. Lalu titik koma, kriterianya laptop. Jadi kita masukin laptop. Kalau udah, titik koma lagi. Nah, kriteria yang ketiga, range-nya itu berarti nilai aset per unit. Kita blok nilai aset per unit. Nah, kalau udah, dari nilai aset per unit itu kita mau yang lebih kecil dari 7 juta. Jadi kita pakai tanda petik lagi. Kita masukin tanda lebih kecil, lalu masukin angka 7 juta. Nolnya berarti ada 6. Kita kasih tanda petik, lalu kita tutup tanda kurungnya. Kalau udah, kita enter. Nah, berarti dia ada 5 unit. Lalu sekarang kita isi yang total nilai aset ketentuan C. Nah, untuk total nilai aset ketentuan C itu adalah jumlah dari total nilai aset dengan kriteria jenis asetnya itu komputer dan merek asetnya itu adalah Samsung. Berarti masih sama, kita pakai sum if. Lalu yang mau kita totalin adalah total nilai aset. Jadi kita blok kolom total nilai aset. Kita blok sampai bawah. Kalau udah, kita masukin kriteria range-nya. Yang pertama itu dia mau jenis asetnya itu komputer. Jadi kita blok dulu untuk yang jenis aset. Nah, kalau udah, baru kita masukin kriterianya yaitu komputer. Kalau udah, kita titik koma buat pisahin. Lalu kita masukin kriteria range yang kedua, dia mau merek asetnya itu Samsung. Jadi kita blok dulu kolom merek asetnya. Terus kita titik koma, kita masukin kriterianya itu mau yang Samsung. Nah, karena kriterianya ini sekarang cuma 2, jadi sekarang bisa langsung kita tutup kurung, terus kita enter. Nah, sekarang kita akan hitung banyaknya aset pada kantor Jakarta. Nah, jadi kita mau ngitung nih, di kantor Jakarta itu dia ada berapa aset. Nah, berarti kita mau hitung dengan ketentuan kantor Jakarta, dan ketentuannya itu cuma 1, berarti kita pakai fungsi count if. Tapi kalau misalkan ketentuannya lebih dari 1, berarti kita pakai count ifs, pakai s belakangnya. Karena ini 1, berarti count if. Nah, range mana sih yang mau kita hitung? Kita mau hitung di bagian kantor Jakarta. Nah, berarti kita blok range-nya itu yang lokasi aset. Kita blok. Nah, terus kita mau ngitung yang Jakarta aja. Jadi kita masukin kriterianya Jakarta. Kalau udah, kita tutup kurung, terus kita enter. Sekarang kita akan hitung banyaknya aset dengan mereknya itu ikan. Berarti sama,
Karena ketentuannya 1, berarti count if. Nah, yang mau dihitung itu kan merek ikannya. Nah, berarti kita blok range-nya itu di bagian merek aset. Kita blok sampai ke bawah. Terus kita cuman mau ngitung yang merek ikan doang. Nah, kita tulis nih mereknya, ikan. Penulisannya harus sama yang ada di kolom. Kalau udah, kita enter. Nah, lalu sekarang kita hitung banyaknya aset, tapi dengan ketentuan A. Nah, kita lihat di modul. Banyaknya aset ketentuan A adalah banyaknya aset dengan kriteria merek asetnya Armine dan lokasi penempatannya itu di Bekasi. Nah, kalau tadi kan kita ngitung ketentuannya itu cuma 1, mau itu kantor Jakarta atau merek ikan. Nah, tapi sekarang dia mau ngitung, tapi kriterianya itu ada 2. Jadi kita akan pakai fungsi count if. Kita masukin count if, pakai S. Nah, sekarang kita masukin dulu untuk kriteria range-nya. Kriteria range yang pertama itu merek aset adalah Armine. Jadi kita blok dulu merek aset. Nah, yang ini kita blok dulu. Terus kita masukin kriterianya. Dari merek aset kita mau mereknya itu Armine. Jadi kita tulis Armine. Penulisannya harus sama yang ada di kolom. Kalau udah, kita pisahin titik koma, kita masukin yang kriteria selanjutnya. Kita mau lokasi penempatannya itu ada di Bekasi. Berarti kita blok dulu untuk lokasinya. Kita blok sampai ke bawah. Nah, kalau udah, kita titik koma, kita masukin kriterianya dari lokasi. Kita mau yang ada di Bekasi, jadi kita masukin Bekasi. Nah, karena kriterianya cuma 2, berarti kita bisa tutup kurung. Terus kita enter. Lalu selanjutnya kita akan isi banyaknya aset ketentuan B. Nah, jadi banyaknya aset ketentuan B itu adalah banyaknya aset dengan kriteria jumlah aset lebih dari 3 dan merek asetnya itu adalah Reca. Nah, jadi kita isi dulu dengan count if. Masih sama karena dia ketentuannya lebih dari 1. Lalu kriteria range yang pertama itu jumlah asetnya lebih dari 3. Berarti kita masukin jumlah aset, kita blok. Lalu kita titik koma. Lalu untuk kriteria satunya kita mau jumlah asetnya itu lebih dari 3. Jadi kita masukin tanda petik. Lalu kita kasih tanda lebih besar dari 3. Kita tutup tanda petiknya. Lalu kita titik koma. Kita masukin kriteria range yang kedua. Merek asetnya itu adalah Reca. Jadi kita blok dulu untuk merek aset. Kita blok sampai bawah. Lalu kita titik koma, kita masukin kriterianya. Kita mau yang mereknya itu Reca, jadi kita masukin Reca. Karena ketentuannya cuma 2, jadi kita bisa tutup kurung, terus kita enter. Nah, semuanya berarti udah kita isi nih. Nah, aku coba cek dulu. Oke, jawabannya udah sama semua. Nah, jadi berarti untuk praktikum 3 ini kita udah selesai isi semua nih. Nah, sekalian karena di modul kemarin ada penjelasan untuk yang filter. Nah, di sini aku coba sambil jelasin pakai data yang ini. Nah, kalau yang di sini dia itu kan filternya itu mau yang Atat, Gumi, sama Huhahe doang. Nah, ini kita coba aja. Ini kalian bisa copy dulu sheetnya, jadi supaya nanti nggak berantakan. Kalian bisa copy dulu, kalian klik kanan, terus move or copy. Lalu kalian pilih yang create a copy. Kalian centang, lalu kalian oke.
Nah, sheet yang baru ini kalian rename aja jadi filter. Nah, kalau udah, sekarang kita akan coba filter. Nah, untuk filter, kita tinggal blok aja headernya. Lalu di tab menu home, di sebelah kanan ini ada menu sort and filter. Kita pilih yang filter. Nah, kalau misalkan kita udah pilih filter, berarti nanti dia ada tanda panah ke bawah kayak gini nih. Nah, kalau yang di modul, dia mau filternya itu cuman Atat, Gumi, sama Huhahe. Nah, ini kita coba aja. Untuk yang merek aset, kita pilih. Lalu kita centang yang select all-nya kita hilangin. Jadi nanti dia kosong semua. Nah, karena di modul dia maunya Atat, Gumi, Huhahe, kita centang yang Atat, Gumi, sama Huhahe. Yang merek aset kita hilangin. Terus kita pilih Atat, Gumi, sama Huhahe. Nah, kalau udah kita oke. Nah, jadi nanti data yang ditampilin di sini cuman ada data Atat, Gumi, sama Huhahe. Nah, kalau misalkan kalian udah filter berdasarkan Atat, Gumi, Huhahe, terus kalian udah isi semua kolom-kolomnya, nah sekarang kalian bisa save filenya. Kalau misalkan filenya kalian mau rename, kalian tambahin nama kalian juga nggak apa-apa, opsional. Jangan lupa filenya kalian taruh di mana, karena nanti kalian bakal ngumpulin di assignment seperti biasa. Nah, kalau misalkan pas kerjain kalian ada yang bingung atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke aku atau ke Ciela. Makasih semuanya.